Bab 721, Menstabilkan Situasi. Aku tidak tahu berapa banyak binatang berelemen api yang telah berkumpul di seluruh wilayah Gunung Utara, tetapi aku tahu bahwa kita baru saja melenyapkan sebagian dari kelompok binatang roh api yang dikirim ke sini. Sekarang setelah kita membunuh binatang berelemen api ini, dengan kepekaan mereka yang seperti anjing terhadap satu sama lain, mereka pasti akan dapat menemukan tempat ini dengan cepat. Yang Chen berkata dengan nada dingin. Ini juga yang paling membuatnya khawatir, dia baru mengambil langkah pertama, dan kekuatan keseluruhan dari binatang esensi api masih belum diketahui. Mendengar ini, binatang iblis yang berada di bawah kendalinya terdiam sejenak, jelas menyadari keseriusan situasi akibat kata-kata Yang Chen, yang tidak sesederhana yang mereka pahami. Lalu Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Semua binatang iblis bertanya. Yang Chen langsung memberi instruksi kepada mereka, dengarkan baik-baik, mulai sekarang, kalian semua binatang iblis akan pergi ke lokasi yang berbeda di Sekte Yuanshan dan menjaganya sepenuhnya. Jangan lewatkan tanda-tanda pergerakan apapun. Jika ada yang tidak biasa, segera laporkan kepadaku, mengerti? Baik, Tuan Muda. Binatang-binatang iblis itu setuju dan pergi untuk melakukannya. Adapun Yang Chen, dia berdiri di dataran tinggi, berpikir sejenak, dan tiba-tiba merasakan banyak pasang mata sedang menatapnya. Ketika dia menundukkan kepalanya, dia mendapati bahwa mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan dari gerbang Gunung Yuan. Yang Chen tiba-tiba teringat bahwa kepunahan binatang buas esensi api terlihat jelas oleh murid-murid gerbang Gunung Yuan, dan dia hampir melupakan murid-murid ini, jadi dia dengan tenang mendarat di tanah dalam sekejap. Begitu Yang Chen mendarat, para murid gerbang Gunung Yuan ketakutan dan tampaknya masih berjuang untuk menerima kenyataan di hadapan mereka. Apakah itu benar-benar Tuan Muda Sekte? Apakah kamu benar-benar Master Muda Sekte? Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Tentu saja aku, siapa lagi? Jangan bilang kau bahkan lupa seperti apa rupaku. Itu adalah Tuan Muda Sekte, benar-benar Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte telah kembali. Yang Chen membunuh binatang-binatang roh api itu dan menyelamatkan kita. Murid-murid gerbang Gunung Yuan menangis dan berteriak keras satu demi satu, jelas-jelas telah ditindas dan dihina oleh binatang buas esensi api selama ini. Kita selamat, Tuan Muda Sekte memang yang terbaik. Beberapa murid Sekte Gunung Yuan awalnya tidak percaya pada kebenaran di depan mata mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, suara mereka menjadi semakin keras, dan mereka semua bersorak dan berteriak untuk Yang Chen. Pada saat ini, semua murid merasakan kegembiraan karena merasa lega. Melihat murid-murid itu gembira, Yang Chen tentu saja ikut gembira. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukannya memiliki arti. Murid-murid Sekte Gunung Yuan masih mencintainya dan mengenalinya sebagaimana sebelumnya. Dengan itu, semuanya sudah cukup. Yang Chen melihat murid-murid Sekte Gunung Yuan meneteskan air mata, dan dia berkata dengan ramah, semuanya, tenang dulu. Seharusnya masih ada cacing roh api di dalam tubuh kalian, kan? Ya, Tuan Muda, cacing-cacing roh api ini diberikan kepada kita oleh binatang buas esensi api segera setelah mereka tiba, dan kita tidak pernah berani mengatakan sepatah kata pun yang menentang mereka. Tuan Muda, apakah Anda punya cara untuk membantu kami menyingkirkan benda-benda ini? Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja, jangan khawatir, aku akan membantumu menyingkirkan cacing roh api itu segera. Meski agak merepotkan, mereka semua adalah murid Sekte Gunung Yuan, jadi Yang Chen mengambil tindakan dan membantu mereka satu persatu untuk menghilangkan batasan cacing roh api dalam pikiran mereka. Dalam sekejap, cacing roh api itu dimusnahkan oleh Yang Chen, dan para murid tidak lagi memiliki kekhawatiran. Terima kasih, Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte, Anda yang terbaik. Tuan Muda Sekte, aku menyukaimu. Tuan Muda Sekte, aku bersedia melayanimu, tolong puaskan aku. Petik 2. Yang Chen melihat semangat para murid ini dan merasa agak malu. Dia mengulurkan tangannya untuk menekan suara itu, lalu berkata, kakak senior Wu Ming, kemarilah. Dengan air mata di matanya, tatapan Wu Ming pada Yang Chen benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memandang Yang Chen seolah-olah sedang melihat dewa. Yang ada hanyalah kekaguman, tanpa ada perbandingan. Dia tahu betul bahwa Yang Chen sekarang adalah segalanya bagi Sekte Gunung Yuan,
Yang Chen lah yang menyelamatkan Sekte Gunung Yuan, Yang Chen lah yang menyelamatkan Sekte Gunung Yuan dari kedalaman api dan air. Saudara muda Yang Chen, apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Kata Wu Ming. Kakak senior Wu Ming, ceritakan padaku semua yang terjadi sebelum dan sesudah binatang roh api datang ke Sekte Gunung Yuan, aku perlu memahami situasinya. Kata Yang Chen. Wu Ming tentu saja tidak ragu-ragu dan berkata, beginilah yang terjadi. Tak lama kemudian, Yang Chen mengerti segalanya. Setelah mengerti, Yang Chen mengusap alisnya dan berkata, begitu, binatang buas berelemen api muncul tiba-tiba dan langsung mengalahkan pemimpin sekte dan yang lainnya. Kemudian mereka menguasai seluruh Sekte Gunung Yuan. Ketika dia mengetahui informasi ini, dia tidak bisa mengatakan dia terkejut atau kecewa karena itu mirip dengan apa yang telah dia pahami sebelumnya. Dengan pemikiran ini, dia mulai mengeluarkan perintah, kalian semua dengarkan baik-baik, meskipun binatang berelemen api ini telah dibunuh oleh binatang iblis yang kubawa, krisisnya belum terselesaikan. Kalian semua harus tetap tinggal di Sekte Gunung Yuan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan kalian, tetapi kalian tidak boleh meninggalkan Sekte Gunung Yuan bahkan setengah langkah pun, mengerti? Ya, Tuan Muda Sekte. Kami mengerti. Murid-murid gerbang Gunung Yuan semuanya setuju, dan mereka sama sekali tidak berniat menentang perintah Yang Chen. Mendengar ini, Yang Chen menganggukkan kepalanya dengan puas dan kemudian berkata, kakak senior Wu Ming, ikuti aku untuk menyelamatkan pemimpin sekte dan para tetua tertinggi. Ya, Tuan Muda Sekte. Wu Ming mengikuti di belakang Yang Chen dengan penuh semangat. Mereka berdua kemudian pergi ke kedalaman gerbang Gunung Yuan, tempat Mu Baiseng dan yang lainnya ditawan. Tuan Muda Sekte, apakah ketua sekte dan yang lainnya dikurung di sini? Wu Ming tidak tahu secara spesifik, hanya saja Mu Baiseng dan yang lainnya telah dipenjara. Ya, mereka ada di sini. Yang Chen melirik gerbang utama di depan dan bergumam, ini adalah larangan yang rumit, tetapi apakah mereka benar-benar berpikir mereka dapat membuatku bingung dengan ini? Dengan mengingat hal itu, Yang Chen langsung menyerang dengan telapak tangan yang berisi darah esensi dari telapak awan hitam gunung hitam, kuat dan kokoh, mengguncang gerbang utama dengan keras. Kemudian, dengan suara gemuruh, gerbang utama berubah menjadi pecahan, hancur dan meledak. Wu Ming agak terkejut dengan kemampuan Yang Chen, kekuatan yang baru saja dia tunjukkan membuat Wu Ming merasa seperti sedang mengagumi kekuatan dan momentum yang lebih unggul yang hanya bisa dia rasakan dari pemimpin sekte dan tetua tertinggi. Yang Chen lalu berkata, ayo masuk. Dia dan Wu Ming masuk ke ruangan bersama-sama dan segera melihat beberapa orang lemah yang telah dipenjara dan kehilangan vitalitas mereka. Pemimpin sekte, penatua tertinggi. Wu Ming tak kuasa menahan tangisnya saat melihat para penatua tertinggi yang tampak pucat pasi, dan Mu Baiseng yang berlumuran darah, pucat pasi, dan tak memiliki sedikit pun cahaya masa lalu, jelas telah sangat menderita di tangan binatang buas berelemen api. Bab 722, Aku punya solusi. Mata Yang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Semua ini karena binatang esensi api. Semuanya. Pada saat ini, dia telah bersumpah dalam hatinya bahwa dia, Yang Chen, tidak akan pernah hidup berdampingan dengan binatang esensi api di bawah langit yang sama. Seolah mendengar teriakan itu, Mu Baiseng membuka matanya terlebih dahulu. Tidak seperti sebelumnya, ketika dia membuka matanya, yang dia lihat bukan kegelapan, melainkan dua wajah yang dikenalnya, satu wajah Wu Ming, dan satu lagi wajah Yang Chen. Ketika melihat yang terakhir, pupil mata Mu Baiseng mengecil drastis. Sesaat setelah keterkejutannya, dia tiba-tiba berteriak, Yang Chen, kapan kamu kembali? Bagaimana kamu kembali? Cepatlah pergi. Situasinya berbeda sekarang di North Mountain County, kamu harus melarikan diri, tidak peduli seberapa jauh kamu harus pergi. Ketika kamu menjadi lebih kuat, kembalilah dan selamatkan kami. Kami tidak berdaya melawan rencana Fire Essence Beast, semuanya tergantung padamu sekarang. Perkataan Mu Baiseng juga menyadarkan para tetua tertinggi di sampingnya. Melihat Yang Chen, mereka berdua terkejut dan ngeri. Para tetua tertinggi berkata, Yang Chen, mengapa kamu kembali? Cepatlah dan melarikan diri. Yang Chen, kamu harus pergi cepat. Yang Chen terbatuk dua kali, lalu menatap Wu Ming. Wu Ming tahu bahwa Mu Baiseng dan para tetua ini tidak memahami situasi saat ini, jadi dia dengan cepat menjelaskan semuanya,
para tetua yang terhormat, pemimpin sekte, segala sesuatunya tidak seperti yang kalian bayangkan, dengarkan aku perlahan-lahan. Dan akhirnya Wu Ming pun menjelaskan keseluruhan ceritanya. Mendengar kata-kata ini, Mu Baiseng dan para tetua membelalakkan mata mereka, hampir tidak berani mempercayai bahwa ini adalah kebenaran. Terutama Mu Baiseng, yang terkejut sekaligus gembira. Wu Ming, jangan menipu pemimpin sekte ini, apakah ini benar? Yang Chen, memimpin sekelompok binatang iblis lainnya, bertempur hebat dengan binatang esensi api dan akhirnya menang. Sekarang, binatang esensi api di sekte Yuanshan semuanya telah ditangkap oleh Yang Chen. Wu Ming tersenyum tipis, benarkah begitu, pemimpin sekte? Pikirkanlah, jika Tuan Muda Sekte tidak dapat melakukan semua hal ini, bagaimana mungkin kami berdua muncul di sini, apalagi menyelamatkanmu? Itu masuk akal. Para tetua dan Mu Baiseng saling memandang dan mempercayainya. Jika binatang esensi api tidak dimusnahkan, akan sulit bagi Yang Chen untuk memasuki sekte Yuanshan dan menyelamatkan mereka, apalagi para tetua. Bagaimana Yang Chen melakukan ini? Para tetua tertinggi tidak dapat menahan rasa ingin tahu. Binatang api esensi itu memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan sebuah sekte. Yang Chen, di mana kamu menemukan begitu banyak binatang iblis? Mendengar keraguan para tetua, Mu Baiseng menghentikan mereka, jangan tanya soal ini. Yang Chen pasti punya caranya sendiri untuk bisa melakukan ini. Ngomong-ngomong, Yang Chen, kamu sudah dewasa. Kita sudah tidak bertemu selama 2 tahun, dan kamu sudah menjadi lebih dewasa dan mantap. Selain itu, kultivasi seni bela dirimu sudah mencapai alam bela diri sejati setengah langkah. Meskipun tingkat kultivasi para tetua itu hanya di alam bela diri sejati lapisan pertama atau kedua, Mu Baiseng berbeda. Kekuatannya telah mencapai alam bela diri sejati lapisan ke-7. Dengan kekuatan seperti itu, tidak sulit baginya untuk melihat kemampuan Yang Chen. Justru karena dia bisa melihatnya, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Wu Ming dan para tetua tertinggi sama terkejutnya saat melihat Yang Chen. Setengah langkah alam bela diri sejati. Ini, haha, Master Sekte muda kita memang jenius di generasinya. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Begitu muda, Yang Chen baru berusia hampir 19 tahun, mencapai alam bela diri sejati setengah langkah pada usia 18 atau 19 tahun. Tidak ada keraguan tentang gelarnya sebagai seorang jenius. Pada saat ini, para tetua tertinggi sepenuhnya mengakui Yang Chen sebagai Master Sekte muda mereka. Mereka seolah telah melupakan rasa sakit akibat luka-luka mereka, dan saat melihat generasi baru melampaui generasi lama, mata mereka pun dipenuhi rasa puas. Bagus sekali. Air mata di mata para tetua tertinggi ini basah. Melihat ini, hati Yang Chen pun ikut tergerak. Pemimpin sekte, tetua tertinggi, saya minta maaf atas keterlambatan saya dan penderitaan yang kalian semua alami. Haha, tidak terlambat, tidak terlambat. Mu Baiseng tertawa terbahak-bahak. Semua ini karena aku. Kalau bukan karena aku, Yang Chen, Sekte Yuanshan tidak akan mengalami bencana seperti ini. Binatang-binatang api esensi itu, semuanya mengincarku. Yang Chen menggertakkan giginya. Mu Baiseng menggelengkan kepalanya, Yang Chen, jangan salahkan dirimu sendiri. Binatang esensi api bukan dari ras kita, wajar saja jika mereka punya motif tersembunyi. Bahkan jika bukan karena kamu, mereka tetap akan mengincar daerah pegunungan utara karena mereka menginginkan susunan roh pelindung. Terkurung, Mu Baiseng mempelajari beberapa hal. Dia tahu bahwa binatang esensi api datang untuk Yang Chen. Namun dia tidak menyalahkan Yang Chen. Karena dia tahu apa yang dilakukan Yang Chen adalah benar. Bagaimana mungkin kita, manusia perkasa, tunduk pada binatang esensi api? Mereka pikir dengan memenjarakan kita akan tunduk pada mereka. Mereka gila. Yang Chen, jangan salahkan dirimu sendiri. Bahkan jika kamu tidak memprovokasi binatang esensi api ini, tujuan mereka tetaplah arai roh pelindung, dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Yang Chen tidak dapat menahan rasa bersalah di dalam hatinya, tetapi melihat para tetua dan pemimpin sekte memahaminya, dia merasa jauh lebih lega. Jelas bahwa orang-orang ini sudah mengetahui tujuan dari binatang esensi api. Yang Chen melihat luka-luka Mu Baiseng dan yang lainnya dan segera berkata, pemimpin sekte, jangan bicarakan masalah ini lagi.
Kalian semua terluka, aku akan membawa kalian kembali dan mengobati luka-luka kalian terlebih dahulu. Yang Chen, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang kami. Kami tahu luka-luka kami. Sayangnya, kami telah dihancurkan oleh binatang esensi api, dan kekuatan kami menjadi tidak berguna. Ah, jika orang tua ini punya kesempatan untuk berdiri lagi, aku tidak akan pernah bisa hidup berdampingan di bawah langit yang sama dengan binatang esensi api ini. Bukan hanya para tetua, tetapi Mu Baiseng juga memiliki luka dalam di sekujur tubuhnya, hampir seperti orang yang tidak berguna. Untuk pulih, akan sangat sulit, kecuali seseorang mendapat bantuan dari tabib dan yang sangat terampil, tidak akan ada harapan. Tetapi mereka tahu betul situasi di daerah pegunungan utara. Meskipun ada cukup banyak tabib dan, mereka tidak dapat mengingat satu pun yang sangat terampil. Itulah sebabnya mereka hampir putus asa. Cedera ini telah berlangsung begitu lama sehingga hampir tidak ada kemungkinan untuk disembuhkan. Namun Yang Chen tidak berpikir demikian dan berkata dengan tenang, para tetua, pemimpin sekte, kalian tidak perlu khawatir. Aku dapat membantu kalian dengan luka-luka kalian, tetapi mulai sekarang, kalian harus mendengarkan aku. Apa, Yang Chen, bisakah kamu benar-benar membantu kami? Ini, Yang Chen, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tabib dan yang sangat terampil. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Para tetua tertinggi saling berpandangan, tidak begitu percaya bahwa Yang Chen sungguh dapat melakukan hal ini. Yang Chen tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku mampu menghadapi binatang esensi api ini sendirian, yang juga merupakan hal yang hampir mustahil. Namun, aku berhasil melakukannya. Mendengar kata-kata ini, para tetua tampaknya telah memikirkan sesuatu. Memang, Yang Chen telah melakukan banyak hal yang luar biasa. Yang Chen, kami akan mengikutimu. Ayo pergi. Meskipun anggota tingkat tinggi dari Sekte Yuanshan tidak tahu bagaimana Yang Chen akan melakukannya, mereka tidak banyak bicara dan pergi bersamanya, dipenuhi dengan skeptisisme. Bab 723, Api Cair Berevolusi Lagi. Luka-luka mereka dapat digambarkan sebagai tidak ada bagian tubuh yang utuh. Luka-luka seperti itu pada dasarnya dapat menyatakan bahwa seorang seniman bela diri telah hancur, dan diperparah oleh fakta bahwa mereka telah dibiarkan begitu lama tanpa perawatan, praktisi medis dan lainnya akan bingung harus berbuat apa. Namun, bagi Yang Chen, itu adalah konsep yang berbeda. Menyusahkan, sulit, dan mustahil adalah tiga makna yang berbeda. Bagi Yang Chen, luka-luka yang dialami anggota Sekte Yuanshan tingkat tinggi ini hanya merepotkan saja dan belum meningkat menjadi sulit atau mustahil untuk ditangani. Setelah Yang Chen membawa anggota tingkat tinggi ini kembali, ia mulai menggunakan berbagai bahan untuk memurnikan ramuan. Sepanjang jalan, ia telah menukar atau merampok bahan ramuan pencuri gunung, yang jumlahnya cukup banyak. Justru karena kelimpahan itulah ia memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan penyelamat hidup ini. Kalau tidak, dengan kebutuhan hampir 10 orang, akan sulit baginya untuk mencapai prestasi ini. Perlu disebutkan bahwa masalah yang ia sebut merepotkan sebenarnya tidak kecil pada dasarnya. Ia menghabiskan sekitar setengah dari bahan-bahannya untuk memurnikan ramuan ini. Semua ramuan itu langka dan berharga, namun Yang Chen tidak ragu memberikannya kepada anggota tingkat tinggi Sekte Yuanshan. Sekarang, sudah 2 jam berlalu sejak mereka meminum ramuan itu. Para tetua, setelah meminum ramuan yang dimurnikan oleh Yang Chen, menunjukkan ekspresi terkejut yang luar biasa. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa luka mereka sembuh dengan sangat cepat. Hal ini langsung menimbulkan gelombang kegembiraan di mata mereka. Ini luar biasa. Luka-lukaku sembuh dengan sangat cepat. Saya tidak menjadi cacat. Dengan kondisiku saat ini, aku harus melawan binatang esensi api sampai akhir dan tidak akan menyerah. Para tetua tertinggi ini menggertakkan gigi mereka dengan kebencian yang mendalam. Hahaha, aku tidak pernah menyangka akan memiliki kesempatan untuk melawan binatang esensi api. Surga memang baik padaku. Itu bukan surga, itu perbuatan Yang Chen. Benar sekali, itu semua berkat Yang Chen. Para tetua tertinggi dan Mu Baiseng semuanya melemparkan tatapan terima kasih ke arah Yang Chen. Mereka tahu betul bahwa semua ini berkat Yang Chen. Kalau bukan karena dia, mereka tetap akan terselamatkan, tetapi akan menjadi cacat. Dan kini, ramuan yang disediakan Yang Chen telah mengubah para mantan penyandang cacat ini menjadi individu yang sepenuhnya mampu dan siap bertarung lagi.
Yang Chen, aku sungguh berterima kasih padamu atas ini. Wajah Mu Baiseng dipenuhi rasa terima kasih, mengetahui bahwa semua ini berkat jasa Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, pemimpin sekte, tidak apa-apa. Aku, Yang Chen, juga anggota sekte Yuanshan, jadi wajar saja bagiku melakukan hal-hal ini. Sebenarnya, kalian semua harus banyak beristirahat dalam beberapa hari mendatang, dan tolong jangan meninggalkan sekte Yuanshan. Pertempuran hebat mungkin akan terjadi dalam beberapa hari. Mendengar perkataan ini, mata beberapa tetua dan Mu Baiseng semuanya dipenuhi dengan keseriusan. Karena telah hidup begitu lama, mereka tentu tidak mengabaikan arti kata-kata Yang Chen, dan dengan suara bulat menyetujuinya. Yang Chen berdiri dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengganggu para tetua dan pemimpin sekte dalam pemulihan mereka. Aku akan pergi. Dengan mengatakan itu, Yang Chen pergi dan kembali langsung ke puncak Feitiannya. Sekembalinya ke puncak Feitian, dia memanggil suku manusia ikan. Tuan muda, Tuan muda. Yang Chen menatap para wanita dari suku manusia ikan dan berkata, kalian semua tahu tentang binatang esensi api. Dalam beberapa hari, binatang esensi api ini mungkin akan datang lagi untuk mengganggu sekte Yuanshan. Sekarang wilayah pegunungan utara disegel oleh binatang esensi api, mereka tidak akan merasa lega selama aku masih hidup. Tuan muda, maksud Anda, tanya Yunlu. Senior Yunlan, di bawah kepemimpinanmu, buatlah formasi yang kuat di seluruh sekte Yuanshan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu mengenai batu roh. Selain itu, Rainbow, kamu membuat berbagai larangan di dalam sekte di lokasi yang berbeda. Yang Chen memberi instruksi dalam satu tarikan napas, dengan formasi di luar dan larangan di dalam, ketika binatang esensi api itu datang, aku akan membuat mereka menyesal. Saat ini, satu-satunya masalah yang sulit adalah batu roh, tetapi dia merasa bahwa dengan kekayaannya saat ini dan batu roh dari sekte Yuanshan, memasok formasi dan larangan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Baik, Tuan muda, Yunlu dan Rainbow setuju dan pergi bersiap. Ngomong-ngomong, kalian semua tidak perlu bersembunyi di dalam sekte Yuanshan di masa depan. Semua orang sudah tahu bahwa aku telah membawa banyak binatang iblis ke dalam sekte. Yang Chen tersenyum tipis. Orang-orang dari sekte Yuanshan sudah tahu tentang keberadaan bawahan binatang iblisnya, jadi suku manusia ikan tidak perlu menyembunyikan diri lagi. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu bersembunyi. Ketika para anggota suku manusia ikan mendengar ini, mata mereka berbinar karena kebahagiaan di hati mereka. Mereka dulu takut mengungkapkan identitas mereka dan selalu cemas serta takut, jarang muncul di depan manusia. Sekarang setelah Yang Chen mengizinkan ini, bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Mereka semua pergi dengan gembira untuk melaksanakan tugas mereka. Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Suku manusia ikan tampak cerdas tetapi sebenarnya mereka adalah orang yang paling naif dan mudah tertipu, mudah percaya pada orang lain. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu mudah mempercayai manusia dan dikomploti serta dibunuh. Namun, dengan perlindungannya, dia tidak akan membiarkan suku manusia ikan menderita penganiayaan apapun. Sekarang tugas telah diberikan, sebuah rencana telah dirumuskan dalam pikiran Yang Chen. Dengan formasi besar dan larangan, baik di dalam maupun di luar, rencananya sudah sangat aman. Selanjutnya, terserah Senior Hekius Hui. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Senior Hekius Hui sekarang. Yang Chen mengusap alisnya. Dia sangat khawatir tentang Hekius Hui, tetapi dia juga tahu bahwa kemampuannya saat ini, dia tidak mampu melindungi semua orang. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Masih kurangnya kekuatan yang menahanku. Alis Yang Chen berkerut erat. Tiba-tiba ia teringat pada esensi asal api. Benar sekali, esensi asal api. Dengan esensi asal api dari puluhan binatang iblis alam bela diri sejati, aku bertanya-tanya seberapa kuat api cair milikku setelah memurnikannya. Yang Chen merenung dalam benaknya. Saat pikirannya mulai tenang, dia mengeluarkan esensi asal api satu per satu. Puluhan esensi asal api terus disempurnakan oleh Yang Chen. Waktu berlalu, dan 3 hari kemudian, Yang Chen membuka matanya, dan cairan api pengubah bentuk mengalir di sekujur tubuhnya. Sekarang, dia telah memurnikan semua esensi asal api. Cairan api pengubah bentuk juga telah ditingkatkan dari keadaan aslinya ke tingkat yang lain.
Tidak perlu menuntut imbalan, tetapi mohon jangan ganggu suara rekomendasi berkelanjutan dari semua orang. Mulai besok, jika ada lebih dari 2000 suara rekomendasi dalam seminggu, saya akan menambahkan 10 pembaruan setiap hari pada minggu berikutnya. Bab 724, Pertukaran. Tentu saja, kondisi ini bukanlah api ringan yang diimpikan Yang Chen. Sebaliknya, itu adalah sejenis api yang membusuk yang dekat dengan api ringan. Yang Chen melihat kondisi terkini dari api cair yang berubah bentuk dan agak tidak tahu apa yang telah terjadi. Pengalamannya terbatas, dan dia hanya tahu tentang api cair dan api cahaya, tetapi dia tidak tahu langkah-langkah dan proses spesifik dari api cair yang berevolusi menjadi api cahaya. Bahkan kelompok binatang roh api mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang hal ini, karena tidak semua orang dapat memiliki api cahaya. Jika dapat dikatakan bahwa sebagian besar roh api di alam bela diri sejati memiliki api cairan pengubah bentuk ini, maka api cahaya akan menjadi sesuatu yang dapat mereka capai di alam bela diri surga. Bahkan dengan keberuntungan yang kurang, mereka mungkin tidak dapat memilikinya. Singkatnya, hal itu tidak lagi berhubungan dengan tingkat kultivasi mereka. Pada saat ini, Yang Chen melihat api cair yang berubah bentuk di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri, api cairku telah menjadi jauh lebih halus. Apakah ini juga merupakan manifestasi dari evolusi api cair? Keadaan halus ini berarti bahwa api cair telah menjadi sangat transparan, tidak lagi hanya cairan biasa. Ia tampak berubah menjadi zat lain, tetapi tidak sepenuhnya terpisah dari bentuk aslinya. Yang Chen tiba-tiba berpikir, benar sekali, aku hampir lupa bahwa api cahaya itu transparan. Bukankah keadaan halus api cair milikku sekarang berevolusi menuju jalur api cahaya? Jika transparansi halus ini mencapai batasnya, maka mungkin api cair milikku akan menjadi api cahaya. Api cair milikku saat ini sedang berevolusi, dan aku mungkin membutuhkan lebih banyak esensi asal api untuk mendukung evolusi api cair ini menjadi api cahaya. Yang Chen sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Api cahaya ini adalah teknik terkenal dari binatang esensi api, yang dikenal karena kekuatannya yang sulit dipahami dan sangat besar. Tentu saja, dia selalu bermimpi untuk mendapatkannya. Sekarang tampaknya meskipun dia belum mengembangkan api cair ini menjadi api cahaya, namun secara keseluruhan api itu telah berevolusi sampai batas tertentu. Jika api cair awal dianggap sebagai tahap pertama, mari kita sebut tahap api cair saat ini sebagai tahap kedua. Yang Chen berpikir dalam hati, mari kita uji kekuatan api cair tahap kedua ini terlebih dahulu. Dengan lambaian tangan Yang Chen, api cair tahap kedua menyapu berlapis-lapis. Setelah api cair beredar maju mundur, Yang Chen memperoleh gambaran lebih jelas tentang api cairnya sendiri. Sepertinya memang berevolusi ke arah api cahaya. Haha, sekarang kecepatan api cairku tidak hanya meningkat tetapi hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Aku yakin efek mengejar musuh dengan pengendalian api juga akan meningkat pesat. Aku hanya tidak tahu seberapa kuatnya nanti. Aku harus mengujinya dalam pertempuran sungguhan, pikir Yang Chen dalam hati. Sekarang setelah dia memahami api cair ini, Yang Chen mulai memikirkan langkah selanjutnya. Senior Yunlu dan yang lainnya sedang menyiapkan formasi besar. Sebelum roh api tiba, formasi besar seharusnya tidak menjadi masalah. Dengan formasi besar dan lapisan larangan yang ada, serta bantuan dari banyak binatang iblis, keselamatan Sekte Yuanshan seharusnya tidak menjadi masalah. Yang Chen menghitung dalam benaknya, tapi masalah terbesar bagiku masih dengan senior He Qiushui. Memikirkan hal ini, Yang Chen teringat pada Hu Ke yang telah ditangkap. Saat ini, aku harus berterima kasih kepada binatang roh api tingkat kapten itu karena berhasil ditangkap hidup-hidup. Sulit untuk mengatakan apakah berat Hu Ke cukup untuk ditukar dengan He Qiushui. Ketika pikiran Yang Chen tenang, dia segera bangkit dan menuju ke tempat Hu Ke di penjara. Tempat di mana binatang roh api Hu Ke di penjara dijaga oleh binatang iblis di bawah pengaturan khususnya. Dengan beberapa binatang iblis alam bela diri sejati yang menjaganya, dan Hu Ke yang dipenjara dengan berbagai lapisan larangan, sudah sewajarnya tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tuan muda, ketika mereka melihat Yang Chen, para binatang iblis itu berteriak dengan hormat. Yang Chen mengangguk, saya ingin melihat Hu Ke, buka pintunya.
Baik, Tuan Muda. Kedua binatang iblis itu membuka pintu dengan kekuatan mereka yang luar biasa, lalu dengan hormat mengantar Yang Chen masuk. Ketika Yang Chen datang ke tempat Huke di penjara, begitu dia masuk, dia melihat binatang roh api Huke. Binatang roh api Huke berada dalam kondisi yang mengerikan, dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia telah dipenjara secara khusus oleh Yang Chen, dan ada pembatasan di mana-mana. Huke berkata dengan marah, "Yang Chen, tunggu saja. Saat klan binatang esensi api kita tiba, itu akan menjadi akhir hidupmu. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu?" Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Huke, pikirkan baik-baik. Apa gunanya mengatakan hal-hal ini kepadaku sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir klan binatang esensi apimu dapat membunuhku? Jika mereka bisa, mereka pasti sudah melakukannya, tetapi faktanya, aku, Yang Chen, masih hidup dan sehat." "Kau," Huke melotot ke arah Yang Chen, namun tak dapat membantah perkataannya. Benar saja, dari awal hingga akhir, Yang Chen masih hidup dan sehat, membuat orang tidak berdaya. Yang Chen menyeringai, "Baiklah, jangan bahas masalah ini untuk sementara waktu, dan kesampingkan dulu pertanyaan apakah klan binatang esensi apimu bisa membunuhku atau tidak. Bahkan jika mereka datang untuk menyerang Sekte Yuanshan, menurutmu apakah aku akan mati lebih dulu, atau kamu? Apakah menurutmu aku, Yang Chen, tidak akan menyeret seseorang sebelum aku mati? Lagi pula, aku mungkin tidak akan mati. Bagaimana menurutmu?" Ketakutan akhirnya muncul di mata Huke. Dia tiba-tiba merasa bahwa memprovokasi Yang Chen adalah pilihan yang salah. Huke menggertakkan giginya, "Yang Chen, apa yang ingin kamu katakan? Karena kamu masih hidup, kamu harus melakukan sesuatu yang berarti. Klan binatang esensi api milikmu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jarak jauh dan mengirimkan informasi. Jika aku jadi kamu, aku akan mempertimbangkan nilaiku sendiri dengan hati-hati dan kemudian membiarkan anggota klanmu menukarkanmu dengan sesuatu." Huke berkata dengan kejam, "Yang Chen, trik apa yang sedang kamu mainkan?" Mulut Yang Chen melengkung, "Trik? Tidak, aku hanya merasa membunuhmu sungguh tidak ada gunanya dan bahkan tidak menguntungkanku sedikit pun. Aku hanya ingin memaksimalkan nilaimu. Alasan aku tidak memutus kemampuan komunikasi unik klan binatang esensi api milikmu di dekat sini bukanlah karena aku tidak bisa, tetapi karena aku memberimu kesempatan. Apakah kau mengerti? Tentu saja, jika kau tidak ingin hidup, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa." Begitu kata-kata itu diucapkan, Yang Chen berbalik dan pergi. Huke menatap tajam ke arah Yang Chen pergi, terdiam cukup lama. Tentu saja, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa Yang Chen pasti punya motif tersembunyi, kalau tidak, mengapa Yang Chen tidak membunuhnya. Tetapi tetap saja, dia tidak punya pilihan. Dia juga cerdas, berjiwa dan takut mati. Meski tahu niat Yang Chen tidak sederhana, dia tetap ingin bertahan hidup. Dengan mengingat hal itu, Huke segera mengirimkan informasi tentang situasi terkini kepada sukunya, menuntut agar mereka menemukan cara untuk menukarnya sesegera mungkin, apapun kondisinya. Bab 725, semuanya jelas. Sejak awal, pesan yang dikirim Huke hanya menyebutkan serangan tiba-tiba binatang roh api mereka di Sekte Gunung Yuan, lalu menggambarkan bagaimana Yang Chen tiba, beserta rangkaian kejadian dan kekuatan militer yang saat ini. Namun sekarang, dia sengaja mengulanginya. Kali ini, dia dengan sengaja menggambarkan bagaimana dia saat ini di penjara dan meminta anggota klannya untuk datang dan menyelamatkannya. Awalnya, dia tidak menyebutkan hal ini karena dia pikir Yang Chen tidak akan mengampuni nyawanya tetapi akan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Namun, Yang Chen tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk memaafkannya. Dia memiliki status tertentu di klan binatang roh api dan dia yakin bahwa klan itu akan menyelamatkannya. Sementara itu, di Sekte Changhai. Sekte Changhai saat ini adalah tempat klan binatang roh api mengumpulkan kekuatan terkuat. Binatang roh api yang datang ke daerah Gunung Utara, sebagian besarnya, berkumpul di sini. Jauh di dalam hutan di Sekte Changhai, dari sebuah rumah kayu, suasana yang luar biasa menampakkan dirinya. Setelah diperiksa lebih dekat, di dalam rumah itu, ada seekor binatang roh api. Aura yang sangat kuat yang dipancarkan oleh binatang roh api itu setidaknya sebanding dengan kekuatan puncak alam bela diri sejati.
Aura semacam ini membuat orang-orang ketakutan dan putus asa. Sekarang, tiba-tiba membuka matanya, binatang roh api ini berkata, Yang Chen ini sebenarnya bersedia melepaskan Huke. Aku tidak tahu rencana licik macam apa yang sedang dia mainkan. Melihatnya sekarang, aku tidak tahu apa yang sebenarnya diinginkan Yang Chen, tetapi jika kita dapat menukarnya dengan Huke, itu sepadan dengan harga tertentu. Setelah memikirkan hal ini, binatang roh api melambaikan tangannya dan segera berteriak, He Sang Feng, cepatlah datang dan temui komandanmu. He Sang Feng awalnya sedang berkultivasi. Mendengar panggilan itu, dia buru-buru keluar dari tempat kultivasinya dan tiba di depan binatang roh api ini. Komandan Tombak Awan. Ketika He Sang Feng melihat binatang roh api, dia berulang kali menyanjungnya dan bersikap hormat seperti seorang cucu yang bertemu kakeknya. Binatang roh api yang bernama Yun Ge ini tampak wajar saja memandang He Sang Feng seolah-olah dia seekor anjing. Dia berkata, Yang Chen telah mendapatkan kembali kendali atas Sekte Gunung Yuan dan telah menangkap semua binatang roh api di Sekte Gunung Yuan tempat kami menyimpan mata-mata. Anda telah diberi tahu tentang hal ini. Komandan Tombak Awan, tentu saja, aku tahu ini. Bukankah aku sudah menyiapkan segalanya untukmu? Ratusan binatang roh api, aku sudah mengumpulkannya untukmu. Ketika saatnya tiba, kau akan secara pribadi mengambil tindakan untuk melenyapkan Yang Chen, itu akan semudah membalikkan telapak tangan. He Sang Feng berkata dengan nada menyanjung. Yang Chen ini telah menyulap banyak binatang ajaib alam bela diri sejati entah dari mana, tetapi usahanya hanya akan menjadi kegembiraan sementara. Hehe, Komandan Tombak Awan, ketika kau mengeluarkan binatang roh apimu dengan pasukan yang lengkap, Yang Chen bahkan tidak akan tahu harus menangis di mana. Dia mencibir dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu dari mana Yang Chen mendapatkan keterampilannya dan mampu mengendalikan begitu banyak binatang ajaib. Namun, dibandingkan dengan kekuatan klan binatang roh api mereka, tidak mungkin hampir 100 binatang ajaib alam bela diri sejati miliknya dapat bertahan melawannya. Terlebih lagi, dengan perintah Komandan Binatang Roh Api Yun Ge, kekuatan tempur mereka luar biasa. Menyingkirkan Yang Chen akan menjadi hal yang mudah. Memikirkan segala hal tentang Yang Chen, He Sang Feng dipenuhi dengan kebencian dan hatinya terpelintir. Yang Chen berani memprovokasi dia, dia tentu saja harus membuat Yang Chen mati tanpa mengetahui bagaimana dia mati. Namun, ketika dia merasa puas diri, berpikir bahwa Yang Chen sudah ditakdirkan, Yun Ge tiba-tiba berteriak, kamu selalu berencana untuk membunuh Yang Chen. Bagaimana dengan Huke yang masih ditahan oleh Yang Chen? Ini, He Sang Feng merasakan sentakan di hatinya, mengetahui bahwa sanjungannya telah menjadi bumerang. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa meskipun posisinya tidak kecil, dia hanyalah kentut di hadapan binatang roh api. Dia hanyalah seekor anjing bagi binatang roh api. Yang Chen mengusulkan untuk menggunakan beberapa benda atau harta karun untuk ditukar dengan Huke. Kau harus memikirkan cara apa yang disukai Yang Chen. Dan Sekte Changhai Mu juga harus memiliki beberapa harta karun, bawa semuanya keluar. Perintah Yun Ge. Komentar ini membuat He Sang Feng tercengang. Apa, kita akan menggunakan harta karun Sekte Changhai kita? Dia sama sekali tidak bersedia. Siapa yang tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kembali Huke? Inti masalahnya adalah, mengapa Sekte Changhai harus terlibat dalam transaksi binatang roh api untuk pertukaran? Apa, kamu tidak mau? Ekspresi Yun Ge tiba-tiba berubah dingin. Suara dingin itu membuat He Sang Feng gemetar ketakutan, dan dia segera mengubah kata-katanya, Komandan Tombak Awan, lihat apa yang kau maksud. Bagaimana mungkin itu terjadi? Urusan binatang roh api adalah urusan He Sang Feng. Keberadaan Sekte Changhai kita adalah untuk melayani binatang roh api. Aku akan mendapatkan harta karun terbaik dari Sekte Changhai kita. Waktu berlalu dengan cepat, dan 2 hari kemudian telah tiba dalam sekejap mata. Yang Chen harus mengakui bahwa dia membuat taruhan yang tepat. Karena, ada alasan mengapa Huke ditunjuk sebagai kapten di Sekte Gunung Yuan dan memimpin sejumlah besar binatang roh api untuk menjaga tempat itu. Status Huke tidaklah rendah. Yang Chen awalnya berpikir bahwa binatang roh api di markas utama Yun Ge tidak akan datang untuk menukar Huke yang rendah, tetapi Yun Ge dan yang lainnya memang datang. Tuan muda, itu adalah binatang roh api. Ada banyak binatang roh api di luar formasi.
Tuan Muda, ada cukup banyak binatang roh api di luar sana. Sepertinya mereka akan menyerang kapan saja sekarang. Banyak binatang ajaib yang tersebar di setiap sudut menggunakan larangan perbudakan untuk memberitahu Yang Chen tentang situasi sebenarnya di luar. Pada saat yang sama, Mu Baiseng dan yang lainnya juga memperhatikan pergerakan di luar. Mereka semua berdiri dan mendatangi Yang Chen, berteriak, "Yang Chen, binatang roh api ada di sini. Master Sekte Junior, ada banyak binatang roh api di luar, dan momentum mereka sangat dahsyat." Tanpa disadari, Yang Chen telah menjadi tulang punggung. Bahkan para tetua tertinggi gerbang Gunung Yuan dan bahkan Mu Baiseng akan memikirkan Yang Chen saat terjadi sesuatu yang tiba-tiba. Yang Chen, yang tetap tenang seperti biasa, mengamati perubahan di luar dan berkata, "Binatang roh api ini memang cepat. Ayo keluar dan lihat." Saat Yang Chen bicara, para tetua tertinggi ini semuanya berapi-api dan penuh dengan niat membunuh. Binatang roh api ini ada di sini seperti yang diharapkan. Apakah kita sudah hampir sampai di awal pertempuran? Jika pertempuran benar-benar akan dimulai, Fupaiku siap mati demi tujuan itu. Aku harus membunuh banyak binatang roh api. Semua tetua itu teringat akan penghinaan mereka di masa lalu dan siap bertarung sampai mati. Yang Chen tetap tenang, ditemani beberapa anggota gerbang Gunung Yuan, terbang ke langit di atas gerbang Gunung Yuan. Di langit di luar gerbang Yuan Mountain Gate, ada ratusan Fire Spirit Beast yang berkerumun. Di antara mereka ada Komandan Fire Spirit Beast Yun Ge, yang juga hadir, dan Master Sekte Changhai, He Sangfeng. He Sangfeng, persis seperti dugaanku. He Sangfeng, kamu pengkhianat. Saya katakan bahwa Sekte Changhai tidak punya alasan untuk menjebak guru Sekte Junior kita. Mereka pasti punya niat jahat. Saya tidak menyangka He Sangfeng benar-benar bergabung dengan binatang roh api. Pada saat ini, semua orang melihat He Sangfeng menatap binatang roh api Yun Ge dengan ekspresi menyanjung di wajahnya, dan semuanya menjadi jelas. Bab 726, Negosiasi dengan Binatang Esensi Api. He Sangfeng, kau pengkhianat umat manusia. Kau bahkan berani membalas dendam pada pemimpin sekte muda kita, kau lebih buruk dari binatang buas. Sudah lama aku katakan bahwa He Sangfeng tidak baik. Pemimpin sekte muda kita selalu baik hati, bagaimana mungkin dia mengkhianati umat manusia? Dan bagaimana He Sangfeng tahu bahwa pemimpin sekte muda kita telah bergabung dengan binatang esensi api? He Sangfeng mengkhianati umat manusia dan bergabung dengan binatang esensi api, tetapi dia masih menuduh pemimpin sekte muda kita secara salah. Ini benar-benar menyebalkan dan tercela. He Sangfeng mendengarkan diskusi orang-orang ini, merasa tidak nyaman. Wajahnya menjadi gelap, menunjukkan ketidakpuasan, tetapi mengingat bahwa ia telah mengkhianati umat manusia dan bergabung dengan binatang esensi api, ia dengan gegabah membalas, kalian orang-orang bodoh yang keras kepala, aku, He Sangfeng, hanya tahu jam berapa sekarang. Sebaliknya, orang-orang seperti kalian yang masih membuat kegaduhan bahkan ketika kematian sudah dekat. Apakah kalian benar-benar berpikir Yang Chen dapat menyelamatkan kalian semua? He Sangfeng mencibir, membuat banyak orang di sekte Yuanshan marah. Yang Chen melihat bahwa para murid dan tetua tingkat tinggi dari sekte Yuanshan ingin menyerang dan melambaikan tangannya dengan lembut, berkata, beberapa orang telah mengkhianati umat manusia dan bersedia menjadi ternak, jadi tidak ada gunanya berdebat dengan mereka seperti binatang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menatap Panglima Binatang Esensi Api Yun Ge. Sejujurnya, dia tidak menganggap He Sangfeng sebagai ancaman yang berarti. Dia lebih tertarik pada Yun Ge, yang merupakan pemimpin binatang esensi api saat ini dan memegang kekuasaan paling besar. Yun Ge tampak cerdas, memimpin kelompok binatang esensi api tanpa memasuki sekte Yuanshan. Jika Yun Ge berani memasuki sekte Yuanshan, itu akan menjadi pemandangan yang ingin dilihat Yang Chen. Mengapa? Karena di dalam sekte Yuanshan terdapat formasi besar yang dibangun oleh suku manusia ikan. Formasi ini disebut dengan Ancient Fire Refining Array. Ancient Fire Refining Array merupakan formasi yang didasarkan pada elemen api dari 5 elemen. Namun, elemen api ini berbeda dari formasi 5 elemen api biasa. Kemampuan utama formasi ini adalah menyerap api dan menggunakannya untuk menyerang musuh. Dengan kata lain, formasi ini dirancang khusus untuk binatang esensi api.
Selama binatang esensi api berani masuk, serangan atribut api mereka dalam formasi ini akan menjadi tidak berarti dan tidak berguna. Formasi itu akan menyerap semua api yang dihasilkan dan menggunakannya untuk menyerang, sepenuhnya melawan binatang esensi api. Selain itu, ada beberapa lapisan larangan. Yang Chen tidak dapat memastikan bahwa hanya mengandalkan teknik formasi dan larangan akan memusnahkan semua binatang esensi api. Namun, bersama dengan binatang iblis di bawah komandonya dan mereka yang tersembunyi di dalam ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir, kemenangan tampaknya sangat mungkin. Tentu saja, membayar harga seperti itu membuatnya agak menyesal. Ia pikir ia dapat dengan mudah menggeledah barang-barang milik para pencuri gunung itu dan menjadi kaya, tetapi ia tidak tahu bahwa setelah mendirikan formasi dan larangan besar ini, hampir semuanya dihabiskan, sehingga ia hanya memiliki sedikit uang di tangannya. Sayang sekali, sangat disayangkan. Yang Chen mendesah pelan. Kalau saja binatang esensi api ini mau menyerbu masuk. Namun, sudah jelas bahwa binatang esensi api ini tidak bodoh dan tidak akan masuk dengan gegabah. Sebaliknya, He Sangfeng, yang mendengar kata-kata Yang Chen, sangat marah sehingga dia meraung, "Yang Chen, kamu diam." Tepat saat He Sangfeng hendak membalas, tiba-tiba, komandan binatang esensi api di sampingnya berteriak dengan kasar, langsung membungkam He Sangfeng. Wajah He Sangfeng memerah karena malu dan marah, namun dia tidak berani menentang perintah Yun Ge. Banyak murid dan anggota tingkat tinggi dari Sekte Yuanshan tertawa terbahak-bahak, hahaha, He Sangfeng benar-benar memiliki wajah seorang pelayan. Anjing macam apa yang bisa dibungkam hanya dengan sepatah kata dari binatang esensi api? Orang seperti itu memang pantas diperlakukan seperti ternak. Di antara orang-orang, Anda dan saya bertukar kata, melampiaskan kemarahan mereka. Sementara itu, komandan binatang esensi api Yun Ge memfokuskan pandangannya pada Yang Chen, dan bertanya, "Jadi, kamu adalah Yang Chen? Kamu adalah pemimpin binatang esensi api kali ini?" Yang Chen menyipitkan matanya. "Ya, kali ini aku adalah Yun Ge, komandan Fire Essence Beast." Sejujurnya, Yang Chen, kita berdua bukanlah orang bodoh. Berbicara terus terang akan menyelamatkan kita, kami datang membawa apa yang kau inginkan, jadi sekarang saatnya kau memberikan apa yang kuinginkan. Kata Yun Ge dengan sungguh-sungguh. Yang Chen tersenyum tipis dan bertepuk tangan, menggunakan transmisi suara jiwa untuk memerintahkan binatang iblis di bawah komandonya untuk membawa Hu ke sini. Hanya dalam waktu singkat, binatang iblisnya yang sangat efisien memimpin binatang esensi api Hu ke. Ekspresi Yun Ge mereda saat melihat Hu ke. "Komandan." Hu ke tampak melihat harapan. Yun Ge lalu berkata, "He Sangfeng, keluarkan harta karun itu." He Sangfeng tidak berani ragu dan segera mengeluarkan sebuah harta karun. Harta karun ini memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan cahayanya menyebar, sangat menakjubkan. Itu adalah lonceng dengan tali merah terikat di tengahnya, yang terlihat sangat indah. Yang Chen memperhatikan dengan amat dan sedikit terkejut, diam-diam mengagumi bahwa He Sangfeng benar-benar berusaha sekuat tenaga. Ini adalah harta karun pribadi He Sangfeng, lonceng pencuri jiwa. Konon, saat lonceng itu berbunyi, pikiran musuh akan langsung kacau. Ini adalah harta karun penculik jiwa yang luar biasa. Di antara harta karun Suantian, mungkin harta karun ini bermutu rendah, tetapi dianggap sebagai harta karun Suantian bermutu rendah yang bagus. Mengeluarkan lonceng pencabut jiwa itu hebat. Tuan muda sekte kita benar-benar berpandangan jauh ke depan. Membunuh satu Hu ke tidak ada artinya, tetapi menukarnya dengan lonceng pencabut jiwa memiliki banyak manfaat. Kata salah satu tetua. Sekarang setelah lonceng penjambret jiwa dibawa ke depan, Yun Ge bertanya, "Yang Chen, bagaimana? Lonceng penjambret jiwa ini seharusnya memuaskanmu. Ini adalah harta karun Suantian tingkat rendah. Satu harta karun Suantian untuk satu orang, transaksi ini seharusnya sangat menguntungkan bagimu." Yang Chen menatap Soul Snatching Bell dan mendecak lidahnya, berkata, "Yun Ge, apakah kamu bercanda denganku? Aku, Yang Chen, akan menyerah hanya pada satu harta Suantian. Apa, menurutmu aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya? Pertama-tama, dia tidak membutuhkan lonceng penjambret jiwa ini karena dia sudah memiliki Yunlu. Efek yang dihasilkan oleh lonceng penjambret jiwa itu hanya pelengkap saja. Kedua, tujuan awalnya bukanlah lonceng penjambret jiwa.
Penolakannya tanpa memberikan penjelasan hanyalah untuk mengukur reaksi He Sangfeng terlebih dahulu. Seperti dugaanku, setelah mendengar bahwa dia tidak tertarik pada lonceng penjambret jiwa, ekspresi He Sangfeng berubah drastis. Keluarkan semua harta karun terbaik Sekte Changhai milikmu. Yun Ge melirik keraguan He Sangfeng dan berbicara tanpa berpikir. He Sangfeng hampir menangis. Ia pikir lonceng penjambret jiwa sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini, yang mana sudah membuat hatinya sakit. Namun siapa sangka bahwa Yang Chen masih belum puas dan menginginkan harta yang lebih baik lagi. Dia tidak punya pilihan lain selain menelan amarahnya dan diam-diam mengambil harta karun lainnya. Bab 727, Lepaskan He Qius Hui. Ini adalah cermin antik yang memantulkan pemandangan dan orang-orang yang luar biasa indah, seolah-olah dibuat dengan sangat hati-hati, membuat orang yang melihatnya merasa segar dan rileks. Beberapa orang tidak dapat menahan keinginan untuk menyelami dunia di dalam cermin tersebut. Apa ini? Banyak tetua tertinggi Sekte Yuanshan tidak mengenali cermin apa ini. Baru setelah memeriksa cermin itu dengan saksama, Mu Baiseng berkata perlahan, ini adalah harta karun leluhur Sekte Changhai, cermin Changhai. Misteri mendalam dari cermin ini terletak pada kemampuannya untuk menyerap kekuatan surgawi dan metode kultivasi yang dilepaskan oleh musuh selama serangan mereka. Meskipun tidak dapat menyerapnya sepenuhnya, efeknya masih sangat signifikan. Itu adalah harta karun Suan Tian tingkat rendah yang superior, yang bahkan mendekati harta karun surgawi misterius tingkat menengah. Sebagai harta karun leluhur Sekte Changhai, statusnya cukup solid. Harta karun ini sangat kuat. He Sangfeng telah menghabiskan banyak uang. Banyak tetua tertinggi tertawa terbahak-bahak, benar-benar merasa bahagia untuk Yang Chen. Mampu memperoleh harta leluhur Sekte Changhai tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Bagian yang tersulit adalah bagi He Sangfeng. Tentu saja, dia tidak ingin menyerahkan harta karun leluhur ini, tetapi tidak ada pilihan lain. Lonceng penjambret jiwa itu bahkan tidak dapat menarik perhatian Yang Chen. Satu-satunya hal yang lebih kuat daripada lonceng penjambret jiwa di tangannya adalah cermin harta karun leluhur Changhai ini. Yang Chen, apakah kamu sudah puas sekarang? Yun Ge menatap cermin Changhai, dan jejak keserakahan melintas di matanya, tetapi itu dengan cepat ditekan oleh rasionalitasnya. Dia memfokuskan pandangannya pada Yang Chen dan bertanya. Yang Chen bersandar dan berbicara perlahan, puas. Maaf, tapi aku tidak begitu tertarik dengan cermin Changhai ini. Apa? Yun Ge menjadi marah. Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas dan tidak mengatakan apapun. Komandan binatang roh api Yun Ge sudah geram. Yang Chen, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu seharusnya menanyakan pertanyaan ini kepada He Sangfeng. Kurasa dia seharusnya lebih jelas daripada aku. Mulut Yang Chen melengkung, membawa harta karun roh surgawi misterius untuk menipuku. Maaf, tapi aku tidak terlalu tertarik dengan harta karun roh surgawi misterius ini. Selamatkan aku, Panglima Yun Ge. Hu ketakut Yun Ge akan menyerah padanya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yun Ge sebenarnya ingin menyerah pada Huke, tetapi faktanya adalah Huke adalah binatang roh api elit di suku binatang roh api, dan statusnya tidak bisa dianggap remeh. Lebih baik tidak meninggalkannya jika tidak perlu. Setelah merenung sejenak, Yun Ge menatap tajam ke arah He Sangfeng. He Sangfeng, kamu harus tahu apa yang dia inginkan. Wajah He Sangfeng berubah, dia melotot ke arah Yang Chen, lalu tertawa getir, Panglima Yun Ge, bagaimana aku bisa tahu apa yang sedang dipikirkan Yang Chen? Benarkah, He Sangfeng, jangan bilang kalau senior He Qius Hui tidak ada di tanganmu. Yang Chen berteriak dengan tegas. He Sangfeng, kalau kau benar-benar tidak ingin menyerahkan He Qius Hui kepada binatang roh api, tidak apa-apa. Tapi kalau begitu, aku akan membunuh Huke kapan saja. Bagaimana menurutmu, Komandan Yun Ge? Hal ini menyebabkan wajah He Sangfeng berubah seketika. Dia sudah menduga sejak awal bahwa Yang Chen menginginkan He Qius Hui, hanya saja dia tidak ingin menyerahkan He Qius Hui, jadi dia merahasiakan masalah ini. Dia tidak memberi tahu Yun Ge, tetapi siapa sangka Yang Chen akan mengungkapkannya kepadanya. Yang Chen tidak bisa menghadapi He Sangfeng sekarang, tapi Yun Ge pasti bisa. Mendengar bahwa He Sangfeng telah menyembunyikan masalah ini darinya, Yun Ge menjadi marah. He Sangfeng, bagus sekali. Kamu sudah tahu tentang ini sejak lama, dan kamu berani menyembunyikannya dari Komandan Ben.
Komandan, harap tenang. Yang Chen sengaja menghasut ini, dia melakukannya dengan sengaja. Wajah He Sangfeng menjadi pucat karena cemas. Mulut Yang Chen melengkung ke atas, tidak peduli melihat Yun Ge menghukum anjing pengkhianat itu. Meskipun Yun Ge marah, dia tetap tidak melakukan apapun pada He Sangfeng. Dia berkata dengan dingin, "He Sangfeng, kamu juga sudah mendengarnya, aku tidak peduli siapa He Qiushui, aku ingin melihatnya." Ekspresi He Sangfeng berubah drastis, "Ini, Komandan, ini benar-benar mustahil." Suara Yun Ge menjadi rendah, "Apa? He Sangfeng, kamu berani menentangku?" "Tidak, Komandan, hanya saja He Qiushui dan aku." He Sangfeng mencoba menjelaskan sesuatu. Dia tentu saja tidak ingin menyerahkan He Qiushui. Sebenarnya, ketika binatang roh api menguasai seluruh wilayah Gunung Utara, dia telah menangkap dan memenjarakan He Qiushui. Dia telah lama menginginkan He Qiushui, tetapi selalu mustahil untuk mencapai tujuannya. Kedatangan binatang roh api tidak diragukan lagi memberikan sebuah kesempatan. Dia berencana untuk memiliki He Qiushui, mendapatkannya, dan mengubahnya menjadi wanitanya. Namun, He Qiushui tidak mau menyerah, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya sendiri. Hal ini membuatnya marah, dan dia memulai pertarungan waktu dengan He Qiushui, berencana untuk mengalahkan sifat keras kepalanya hingga dia akhirnya menyerah. Siapakah yang mengira bahwa kekeras-kepalaan He Qiushui akan begitu dahsyatnya hingga dia tetap tidak menyetujui persyaratannya? Dia bahkan belum merasakan manisnya He Qiushui, jadi mengapa dia rela melepaskannya? Baik itu cermin Canghai atau lonceng penjambret jiwa, dia rela melepaskannya karena cacing roh api telah tertanam di benaknya, dan dia tidak dapat menahan keinginan binatang roh api. Namun, He Qiushui, dia percaya bahwa dia adalah miliknya. Melihat penolakan He Sangfeng untuk patuh, Yun Ge berkata dengan nada meremehkan, "He Sangfeng, ingatlah, kau hanyalah seekor anjing, pelayan bagi kami, binatang roh api. Saat kami menyuruhmu melakukan sesuatu, sebaiknya kau patuh. Jika tidak, aku tidak akan ragu untuk mengambil nyawa anjingmu." "Komandan Yun Ge, jangan. Aku akan membebaskan He Qiushui dan membawanya ke sini sekarang juga," kata He Sangfeng dengan nada kesakitan. Baru pada saat itulah dia terbangun dan menyadari bahwa, di depan Yun Ge, dia tidak lebih penting daripada binatang roh api di alam bela diri asal. Kalian berdua, pergilah bersamanya." Yun Ge agak gelisah, jadi dia memerintahkan dua binatang roh api untuk menemani He Sangfeng. He Sangfeng kembali ke Sekte Canghai, tampaknya berencana untuk membawa He Qiushui kemari. He Qiushui dikurung di area terlarang Sekte Canghai, di mana tidak seorang pun diizinkan masuk. Matanya ditutup dan seluruh tubuhnya terikat oleh larangan, tidak dapat menggunakan ki sejati atau menggerakkan otot apapun. Meskipun demikian, dia tetap sangat cantik, kecantikan yang tetap tenang dan tak tergoyahkan. Ketika He Qiushui pertama kali di penjara, dia telah bersumpah untuk tidak pernah tunduk pada binatang roh api bahkan sebelum kematiannya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa layak untuk kakak laki-lakinya, He Yun Xiao. Pikirannya dipenuhi dengan tekad ini, tetapi benaknya telah kehilangan rasa waktu, karena dia telah terkurung di sini terlalu lama. Waktu berlalu perlahan seperti ini. He Qiushui merasakan seseorang datang dan membawanya pergi. Tidak ada yang mencoba menyakitinya, jika ada yang mencoba, dia akan memilih untuk bunuh diri kapan saja. Dia masih punya cara untuk melakukannya. Namun, semua ini tidak terjadi. Dia dibawa keluar dengan mata tertutup dan jiwanya tertekan, merasakan dirinya meninggalkan Sekte Canghai dan menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui. Seperti ini, sekitar 1 hari berlalu. He Qiushui telah melepaskan semua batasan pada tubuh dan metodenya. Jiwanya meledak, dan matanya sekarang juga dapat melihat. Ketika dia membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya adalah Yang Chen. Wajah muda yang penuh senyum. Bab 728, Menyelamatkan para sandera. Ketika melihat Yang Chen, tubuh He Qiushui tiba-tiba bergetar. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya, dan dengan kebijaksanaannya, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Yang Chen tampaknya memimpin pasukan dan bernegosiasi dengan Fire Essence Beast, dengan dirinya sendiri sebagai subjek negosiasi. Apakah Yang Chen mencoba menyelamatkannya? Yang Chen, He Qiushui tak kuasa menahan diri untuk berteriak. "Senior He Qiushui, jangan khawatir, aku akan segera menyelamatkanmu," kata Yang Chen lembut.
He Qiushui mengangguk berulang kali, melihat Yang Chen sekarang memimpin Sekte Yuanshan dan menangkap binatang esensi api. Yang terpenting, ekspresi malu He Sangfeng menunjukkan bahwa ia telah banyak menderita di tangan Yang Chen. Pantas saja dia mendapat hukuman. He Qiushui menggertakkan giginya karena benci. He Sangfeng, suatu hari nanti kau akan mendapatkan karmamu. He Sangfeng ingin berbicara, tetapi Yun Ge tidak memberinya kesempatan. Yun Ge sangat ingin menyelamatkan Huke dan berkata, Yang Chen, aku sudah membawa wanita ini, He Qiushui, kepadamu. Bisakah kita membebaskan sandera itu sekarang? Tentu saja, tetapi ketika kita bertukar orang, perwakilan yang dikirim oleh kelompok binatang roh api Anda tidak boleh Anda. Lebih baik memilih binatang esensi api di tingkat pertama alam bela diri sejati. Itu akan membuat saya merasa lebih aman. Jika tidak, jika saya merasa terlalu tidak aman, saya mungkin secara tidak sengaja membunuh Huke. Saya menyarankan Anda, Komandan Yun Ge, untuk berpikir lebih jernih. Yang Chen berkata sambil tersenyum ramah. Senyumnya yang tidak berbahaya membuat Yun Ge marah karena Yang Chen jelas-jelas mengancamnya. Dan apakah anak ini memiliki kewaskitaan khusus? Dimanipulasi oleh Yang Chen, pikiran Yun Ge dipenuhi dengan berbagai strategi. Selama pertukaran sandera, ia akan secara pribadi mengawal He Qiushui. Ketika pertukaran hampir berhasil, ia akan langsung menyerang dan membunuh Yang Chen dengan kekuatannya yang luar biasa. Saat itu, tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Ia tidak percaya bahwa Sekte Yuanshan tanpa kepala dan binatang iblis itu bisa menimbulkan masalah besar setelah membunuh Yang Chen. Harus dikatakan, ide Yun Ge sangatlah sempurna karena sekuat apapun Yang Chen, dia masih berada di alam bela diri sejati setengah langkah, dengan jarak yang cukup jauh antara dirinya dan puncak alam bela diri sejati. Sayangnya, Yang Chen tidak mempercayainya. Sekarang rencananya telah terbongkar, Yun Ge tentu saja tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dan hanya bisa menggertakkan giginya karena frustrasi. Kemudian, dia memilih binatang esensi api di tingkat pertama alam bela diri sejati dan berkata, kamu, pergilah tukarkan sandera. Ya, seekor binatang esensi api di tingkat pertama alam bela diri sejati dengan cepat melangkah maju, meraih He Qiushui dengan satu tangan. Yang Chen, di sisi lain, memegangi Huke dan bergerak cepat maju. Kedua belah pihak tidak membawa pasukannya masing-masing, tetapi mereka semua menyimpan motif tersembunyi, siap beraksi kapan saja. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Yun Ge, tetapi dia terus-menerus memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sejujurnya, dia yakin bahwa dia dapat langsung mengendalikan binatang esensi api ini di tingkat pertama alam bela diri sejati, menyelamatkan He Qiushui, dan tidak mengembalikan Huke. Saat itu, Yun Ge pasti akan murka dan bahkan mungkin akan memimpin suku binatang roh api untuk menyerang bagian dalam Sekte Yuanshan, sehingga jatuh ke dalam perangkapnya. Rencana ini berjalan mulus. Akan tetapi, setelah berpikir lebih dekat, Yang Chen menepis gagasan ini. Yun Ge ini tidak sesederhana itu, ia seharusnya tahu bahwa aku dapat membunuh seekor binatang iblis di tingkat pertama alam bela diri sejati dengan satu gerakan. Karena ia tahu, dan masih berani mengirim seekor binatang iblis di tingkat pertama alam bela diri sejati untuk bertukar sandera denganku, ia pasti memiliki motif tersembunyi. Aku tidak bisa bertindak gegabah, aku harus bersabar. Yang Chen berpikir lama dan akhirnya menahan diri. Pada akhirnya, kedua belah pihak berdagang tanpa komplikasi apapun. He Qiushui berakhir di tangan Yang Chen, sementara Huke kembali ke sisi Yun Ge. Yun Ge menatap Yang Chen dalam-dalam, semakin menyadari bahwa anak ini bukan orang biasa. Ia telah menyiapkan berbagai tindakan pencegahan sebelumnya, selama Yang Chen berani bertindak, begitu Yang Chen membunuh binatang esensi api miliknya, ia akan segera membuat Yang Chen belajar arti kematian. Butuh waktu bagi Yang Chen untuk membunuh binatang esensi api, dan dalam waktu tersebut, itu sudah cukup untuk membunuh Yang Chen. Namun, Yang Chen tetap berhati-hati dan waspada sepanjang waktu. Karena itu, Yun Ge benar-benar tidak berdaya. Bahkan jika ingin membunuh Yang Chen tidak akan memberinya kesempatan. Sebaliknya, He Sangfeng menunjukkan perhatiannya kepada Huke setelah percakapan itu, Tuan Huke, apakah Anda baik-baik saja? Tenang saja, sekarang setelah kita kembali, hari kematian anak bermarga yang ini sudah dekat. Yang Chen, hehe, sebentar lagi,
Anda akan tahu betapa salahnya menentang suku binatang roh api. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli dengan binatang esensi api, dia hanya ingin membalas dendam pada Yang Chen. He Qiushui menggertakkan gigi peraknya, He Shangfeng, kau binatang buas. He Shangfeng mendengus dingin, He Qiushui, karena kau memilih untuk tidak mengikutiku dan menjadi wanitaku, bersiaplah untuk membayar harga yang menyakitkan. Aku akan membuatmu menyadari betapa salahnya pilihanmu. Sebentar lagi, aku akan membawamu kembali ke telapak tanganku. Kepergianmu sekarang hanya sementara. Dia ingin membalas dendam, tetapi Yun Ge belum berniat memulai perang dengan Yang Chen. Yun Ge berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita mundur sekarang. Panglima Yun Ge, apa maksudnya ini? He Shangfeng bingung. Apakah kamu keberatan dengan keputusan komandan ini? Yun Ge menegur dengan kasar. Tidak, sama sekali tidak. He Shangfeng langsung merajuk. Dia merasakan wajahnya membengkak karena sakit. Dia baru saja membual beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang, dia telah menelan kata-katanya sendiri. Hal ini membuat para tetua sekte Yuanshan mencibir dan mengejek. He Shangfeng hanya bisa pergi dengan lesu bersama binatang esensi api. He Shangfeng tidak berani bertanya di jalan, sementara binatang esensi api lainnya penasaran, komandan, apa maksudnya ini? Pertukaran sudah berakhir sekarang, dan kita seharusnya bisa bergerak pada anak bermarga yang ini. Begitu anak bermarga yang ini mati, semua orang akan senang. Tindakanmu, ya, komandan, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak perlu takut pada bocah bermarga yang ini. Yun Ge berkata dengan dingin, apa yang kau tahu? Ini adalah wilayah sekte Yuanshan. Siapa yang tahu rencana apa yang dimiliki Yang Chen sekarang setelah dia kembali? Lebih baik berhati-hati daripada memasuki wilayahnya secara sembrono. Tetapi jika kita terus berlarut-larut seperti ini, binatang esensi api lainnya tidak dapat menahan diri untuk berkata. Mengulur waktu bukanlah kerugian bagi kita. Sekarang, seluruh wilayah pegunungan utara telah kami tutup. Siapapun yang datang dari luar wilayah pegunungan utara akan segera kami kendalikan, dan mustahil untuk pergi. Seluruh wilayah pegunungan utara benar-benar kedap udara. Kita punya waktu untuk bermain perlahan dengan orang bermarga yang ini, dan kita juga punya waktu untuk menghancurkan arai roh pelindung. Yun Ge mencibir dan tertawa. Mendengar ini, binatang esensi api di sampingnya berkata, Panglima Yun Ge bijaksana. Panglima Yun Ge bijak bab 729, aku tahu batasanku. Pada saat yang sama, di sekte Yuanshan. Haha, binatang esensi api ini benar-benar sekelompok pengecut, mereka langsung takut begitu melihat tuan muda sekte. Tepat sekali, mereka bahkan tidak berani melawan, mereka benar-benar segerombolan penakut. Tentu saja, mereka takut. Lagi pula, tuan muda sekte kita telah membunuh begitu banyak saudara binatang esensi api mereka dan bahkan menangkap satu yang kuat. Kalau aku juga akan takut. Mendengar ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, bukan seperti itu. Komandan Cloud G ini tidak memilih untuk bertarung, tetapi untuk pergi. Dia tidak takut padaku, sebaliknya, jika dia memilih untuk bertarung, itu akan menjadi keputusan yang bodoh. Dengan tidak bertarung, itu membuktikan bahwa Cloud G adalah eksistensi yang sangat berbahaya, dan kita harus berjuang dalam pertempuran yang panjang untuk menang. Apa maksudmu? Banyak orang yang bingung. Hanya Mu Baiseng yang tertawa dan berkata, Yang Chen sudah menyiapkan formasi besar di seluruh sekte Yuanshan, yang tidak kalian ketahui. Selama binatang esensi api itu berani masuk, mereka akan terbunuh tanpa jejak. Sayang sekali Komandan Cloud G sangat pintar dan tidak mudah tertipu. Yang Chen mengangguk, Mu Baiseng benar. Sayang sekali binatang esensi api ini tidak memilih untuk bertarung. Mengenai formasi besar, tidak banyak tetua di sekte Yuanshan yang mengetahuinya. Hanya Mu Baiseng yang mengetahuinya sedikit. Itu sungguh disayangkan. Para tetua itu mengetahui seluk-beluk situasi tersebut dan mendesah sedih. He Qiushui menatap Yang Chen dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Yang Chen, berkatmu, aku bisa diselamatkan. Jika kakak laki-lakiku masih hidup, dia pasti akan bangga. Pilihannya padamu adalah keputusan yang paling tepat dalam hidupnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia tidak percaya bahwa nasib daerah Gunung Utara ada di tangan Yang Chen. Tidak dapat disangkal bahwa nasib Kabupaten Gunung Utara sekarang sepenuhnya berada di tangan Yang Chen.
Jika Yang Chen hidup, Kabupaten Gunung Utara masih memiliki harapan. Jika Yang Chen meninggal, tidak seorang pun akan tahu apakah daerah Pegunungan Utara akan jatuh ke dalam kegelapan lagi. Senior He Qiushui terlalu sopan. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ayo masuk ke dalam sekte Yuanshan untuk berbicara. Hati-hati, tembok punya telinga di sini. Ayo masuk dan bahas strategi kita selanjutnya. Yang Chen berkata perlahan. Ya, ayo pergi. Dengarkan Tuan Muda Sekte. Saat ini, semua orang di Sekte Yuanshan mengagumi Yang Chen sepenuh hati dan tidak ada yang perlu dikatakan. Sekelompok orang memasuki Sekte Yuanshan bersama-sama. Yang Chen dan yang lainnya duduk dan saling memandang. Kemudian, mata semua orang tertuju pada Yang Chen, termasuk Mu Baisheng. Dia sama sekali tidak keberatan dengan Yang Chen yang mencuri perhatiannya. Ketika dia memilih Yang Chen sebagai Master Muda Sekte, itu karena dia melihat bakat luar biasa Yang Chen. Dia berharap Yang Chen akan melampauinya, meskipun dia tidak menyangka Yang Chen akan melakukannya secepat itu. Meskipun demikian, itu adalah hal yang baik baginya, terutama karena Yang Chen selalu memberinya muka. Mengapa Mu Baisheng harus mengatakan sesuatu? Sekarang, melihat kemampuan Yang Chen untuk berdiri sendiri, dia merasa lebih dari gembira. Yang Chen, sekarang kota utama Beishan sudah pasti masih di bawah kendali binatang esensi api, apa rencanamu untuk menghadapi mereka? Tanya Mu Baisheng. Mata semua orang tertuju pada Yang Chen, menunggu jawabannya. Setelah jeda sejenak, Yang Chen berkata, sejujurnya, dengan binatang iblis yang kumiliki sekarang, ditambah kekuatan Sekte Yuanshan, masih agak sulit untuk melawan binatang esensi api. Jika kita benar-benar bertarung di luar, peluang kita untuk menang tidak akan melebihi 30%. Itu sangat sedikit. Yang Chen, kamu memiliki begitu banyak binatang iblis di bawah kendalimu, dan kamu masih tidak bisa mengalahkan binatang esensi api. Ya, Yang Chen mendesah getir, para tetua yang terhormat, pikirkanlah. Binatang esensi api ini mampu mengendalikan seluruh wilayah Gunung Utara secara diam-diam dalam waktu yang singkat, apakah kekuatan mereka bisa dikatakan biasa saja? Paling tidak, itu tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Mu Baisheng setuju, Yang Chen benar, bahkan jika kita dapat mengabaikan Sekte Yuanshan kita, kota utama Beishan tidak kekurangan orang di alam bela diri sejati. Meskipun pelaksana Agung Mo tidak berada di kota utama Beishan beberapa waktu lalu, masih ada 2 pelaksana agung lainnya yang ditempatkan di sana. Bahkan dengan semua formasi dan larangan yang melindungi kita di wilayah kita sendiri, kita masih dikendalikan secara diam-diam. Itu menunjukkan bahwa binatang esensi api lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Kuncinya adalah binatang esensi api telah mengendalikan seluruh wilayah Gunung Utara, dan tidak ada berita yang bocor, tambah He Qiushui. Yang Chen mengangguk, semua senior benar, kekuatan binatang esensi api tidak bisa diremehkan. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Tuan Muda Sekte, rencanamu adalah... Tanpa ragu, Yang Chen berkata, sekarang, satu-satunya cara adalah membiarkan binatang esensi api ini datang ke wilayah kita dan melawan kita. Kita akan menggunakan kekuatan formasi dan larangan untuk melawan mereka, dan peluang kita untuk menang secara alami akan jauh lebih tinggi. Saat dia berkata demikian, Yang Chen memerintahkan, pemimpin sekte, aku perlu menyiapkan susunan besar baru di dalam Sekte Yuanshan, yang akan diselesaikan oleh suku manusia ikan di bawah kendaliku. Mungkin akan membutuhkan banyak sumber daya dalam bentuk batu roh, bagaimana menurutmu? Dalam hal batu roh, Sekte Yuanshan akan sepenuhnya mendukungmu. Bahkan jika kita harus mengosongkan Sekte Yuanshan, aku, Mu Baisheng, tidak akan cemberut. Kata Mu Baisheng dengan tegas. Bagus, itu yang terbaik. Senior Yunlu, kumpulkan anggota suku manusia ikanmu. Baik, Tuan Muda. Yunlu dan manusia ikan lainnya melompat keluar dari ruang sungai mengalir 8 ujung. Melihat kekuatan surgawi Yang Chen yang luar biasa di ruang sungai 8 ujung, semua orang merasa kagum. Namun, mengingat kekuatan dan kemampuan Yang Chen saat ini, mereka tidak ragu, meskipun mereka terkejut. Mereka bingung tetapi tidak akan bertanya. Mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berada di level yang sama dengan Yang Chen dan bertanya tidak ada gunanya. Tuan Muda, apakah Anda akan membangun formasi hebat lainnya? Yunlu berkedip. Ya, lakukan yang terbaik untuk menciptakan 2 lapis formasi hebat.
Aku ingin binatang esensi api ini tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan begitu mereka memasuki formasi. Yang Chen mengepalkan tinjunya dengan tekad. Melihat tekad Yang Chen, anggota suku manusia ikan pun menyetujui satu persatu. Baik, Tuan Muda. Melihat Yang Chen bersiap untuk membentuk formasi besar lainnya, para tetua tertinggi ini semua bingung. Bahkan alis Mu Baiseng dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka bertanya, tetapi, Tuan Muda Sekte, Cloud G bukanlah orang bodoh. Bagaimana kita bisa memancing mereka ke Sekte Yuanshan untuk melawan kita? Berdasarkan pengalaman hari ini, Cloud G adalah karakter yang sangat berhati-hati dan waspada. Yang Chen menunjukkan ekspresi percaya diri, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang direncanakannya. Jangan khawatir, aku bisa mengendalikannya. Apa yang harus dikatakan? Dia sudah membuat cukup banyak rencana. Bab 730, gunakan rencana mereka untuk melawan mereka. Jadi pemimpin sekte muda itu punya rencana selama ini. Jika memang begitu, mengapa kita harus khawatir? Haha, mari kita ikuti saja persiapan pemimpin sekte muda itu. Tuan Muda Sekte, pastikan untuk memberi kami perintah apapun yang Anda miliki. Tulang-tulang tua kami masih berguna, dan kami akan menangani binatang esensi api tanpa ragu-ragu. Ya, Tuan Muda Sekte, beritahu kami saja. Kami orang-orang tua tidak akan mengganggu Anda lagi. Melihat Yang Chen sudah punya rencana, para tetua tertinggi ini tidak ingin membuang waktu lagi. Mereka membungkuk dan pamit, sementara Mu Baiseng juga mengangguk kepada Yang Chen sebelum pergi. Hanya Hekius Hui yang tersisa, menceritakan berbagai hal tentang binatang esensi api kepada Yang Chen, memperingatkannya agar waspada. Yang Chen, mengetahui Hekius Hui telah dipenjara dan sangat menderita, berusaha menghiburnya. Bagaimanapun, He Yun Xiao telah menunjukkan kebaikan kepada Yang Chen, jadi dia harus memperlakukan Hekius Hui dengan baik sebagai balasannya. Pada akhirnya, Hekius Hui juga bangkit dan pergi. Melihat Hekius Hui pergi, Yang Chen mendesah pelan. Dari mana aku mendapatkan ukuran seperti itu? Yang Chen tidak bisa menahan tawa dan menangis. Kepercayaan dirinya dan keyakinannya sebelumnya sepenuhnya pura-pura. Dia tahu betul bahwa semua orang sedang mengawasinya sekarang. Jika dia panik dan pihaknya sendiri menjadi kacau, semuanya akan berakhir. Dia harus membuat semua orang merasa tenang dan percaya bahwa mereka bisa menang. Ketanyaannya, dia hampir tidak memiliki kepercayaan diri dan hampir tidak mempunyai rencana yang jelas pada saat itu. Dia memang punya beberapa rencana, tetapi dia tidak yakin apakah rencana itu bermanfaat atau tidak. Dia perlu memikirkannya dengan saksama. Sebelum membuat rencana, ada satu hal yang perlu aku konfirmasi terlebih dahulu. Yang Chen mondar-mandir di tempat, tangan di belakang punggungnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Tidak ada hal penting yang terjadi selama 5 hari ini. Yunlu memimpin sekelompok anggota suku manusia ikan untuk mendirikan formasi besar lainnya dalam Sekte Yuanshan. Pada saat ini, Yang Chen perlahan tiba di lokasi formasi besar dan melihat Yunlu dan beberapa manusia ikan wanita sedang bekerja. Tuan Muda, Yang Chen mengangguk puas pada formasi baru itu, kalian sudah bekerja keras. Tuan Muda, kami tidak lelah. Jawab Yunlu hangat. Jadi, formasi seperti apa yang telah kamu siapkan kali ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yunlu menjelaskan dengan hati-hati, formasi ini disebut Arai Air Naga, dan ini adalah formasi air. Formasi air, apa rencanamu? Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingung. Yunlu dengan gembira mengungkapkan, Tuan Muda, pada awalnya, kami menyiapkan arai pemurnian api kuno untuk menghadapi kelompok binatang roh api. Namun pada kenyataannya, satu-satunya hal yang dapat menahan api adalah air. Jika kami menyerap energi api dari binatang esensi api dengan arai pemurnian api kuno, lalu menuangkannya ke dalam arai air naga ini, kemampuan suku binatang roh api dalam formasi tersebut bisa sangat terbatas. Bagus sekali. Yang Chen sangat senang. Yunlu, biarkan para manusia ikan ini menyelesaikan pekerjaan mereka terlebih dahulu, dan ikut denganku. Baik, Tuan Muda. Yunlu segera menurut. Sekarang setelah Dragon Water Array hampir selesai, kehadiran atau ketidakhadiran Yunlu tidak lagi menjadi masalah. Dia kembali ke ruang sungai 8 ujung. Yang Chen dan Yunlu sudah terbiasa bekerja bersama, jadi apapun yang dia lakukan, dia akan membawa Yunlu bersamanya.
Pada saat ini, dia tiba di perbatasan Sekte Yuanshan. Pemandangan di sini diselimuti kabut, membuatnya sangat mempesona. Yunlu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan muda, apa yang membawamu ke sini?" "Senior Yunlu, bisakah kamu menggunakan deteksi jiwa surgawi untuk melihat apakah ada pengintai binatang esensi api di sini?" Yang Chen bertanya. Meskipun penasaran, Yunlu segera memulai deteksi jiwa surgawinya dan sampai pada kesimpulan, "Tidak, Tuan Muda. Ketika saya pertama kali menyiapkan formasi, saya sengaja memeriksa apakah ada binatang esensi api tersembunyi di luar Sekte Yuanshan tetapi tidak menemukannya. Apakah kamu yakin? Cobalah untuk mengamati dengan saksama lagi, dan jangan lewatkan satu sudut pun," kata Yang Chen dengan sedikit cemas. Yunlu tidak dapat mengerti mengapa Yang Chen begitu berhati-hati namun tetap mencari dengan teliti, memakan waktu sekitar 3 jam. Setelah 3 jam, Yunlu tiba-tiba berseru, "Tuan muda, bagaimana Anda bisa menebak bahwa benar-benar ada binatang esensi api yang mengintai di balik bayangan? Dan saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan diri, tetapi bahkan jiwa surgawi saya dari alam bela diri bumi hampir tidak dapat mendeteksi mereka. Saya khawatir jika saya tidak memeriksa dengan saksama, bahkan saya akan kesulitan menemukan keberadaan mereka. Apalagi seniman bela diri di alam bela diri sejati tingkat kedua." Setelah mendengar ini, Yang Chen bergumam, "Benar, Senior Yunlu, terima kasih. Tidak masalah sama sekali, Tuan Muda. Saya sangat mengagumi Anda karena menemukan ini. Bagaimana Anda bisa tahu bahwa binatang esensi api mengincar Sekte Yuanshan kita?" "Tidak ada tanda-tandanya," kata Yunlu dengan heran. Yang Chen tersenyum kecut, "Sudah kuduga. Wajar saja kalau binatang esensi api punya cara untuk menghindari deteksi jiwa. Mengenai kenapa aku menebaknya, pada akhirnya, aku tidak pernah percaya kalau binatang esensi api akan membiarkan semuanya begitu saja. Mereka pasti meninggalkan beberapa mata di pintu masuk Sekte Yuanshan untuk mengamati pergerakan kita. Ngomong-ngomong, ada berapa banyak binatang esensi api di sana?" 4, tak satu pun yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, semuanya berada di lapisan kedua alam bela diri sejati, jawab Yunlu. Mendengar ini, Yang Chen mengusap dagunya, berpikir keras. "Tuan muda, karena binatang esensi api ini menyembunyikan niat mereka dan menempatkan mata-mata di sini, bagaimana kita harus melakukan serangan balik?" "Membunuh mereka?" tanya Yunlu. "Membunuh mereka?" Yang Chen merenung. Membunuh beberapa binatang esensi api ini tidak akan sulit baginya. Akan tetapi, mengapa dia harus membunuh mata-mata ini? Yang Chen berkata, "Senior Yunlu, kita tidak perlu membunuh mata-mata ini. Karena Yun Ge dan yang lainnya sangat ingin mengamati Sekte Yuanshan, kita akan memberi tahu mereka saja." Maksud Tuan Muda adalah, Yunlu benar-benar bingung dengan pikiran Yang Chen. "Menurutmu apa yang akan terjadi jika binatang esensi api ini menemukan sekelompok besar binatang iblis meninggalkan Sekte Yuanshan untuk menyerang kota utama Beishan dan menyelamatkannya? Bagaimana reaksi Yun Ge dan binatang esensi api lainnya jika mereka mengetahuinya lebih awal melalui mata-mata mereka?" Yang Chen bertanya. Yunlu merenung sejenak lalu berkata dengan tegas, "Kelompok binatang esensi api ini pasti akan meninggalkan kota utama Beishan. Kota utama Beishan tidak berguna bagi mereka, target mereka tidak diragukan lagi adalah Anda, Tuan Muda. Jika saya jadi mereka, saya akan langsung menuju Sekte Yuanshan. Ya, mereka pasti akan datang ke Sekte Yuanshan. Begitu mereka memasuki Sekte Yuanshan, bukankah mereka akan terperangkap dalam rangkaian formasi kita?" kata Yang Chen. "Gerakanmu ini," Yunlu tercengang. Yang Chen melihat ke depan dan tertawa, "Gerakanku ini disebut, memanfaatkan strategi mereka.